Ibrahim dan juga saudara, Komisi 1 DPR RI Minggu sore ini mengunjungi rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk melakukan verifikasi faktual dan melihat langsung kehidupan Andika di rumahnya. Minggu sore, Komisi 1 DPR mendatangi rumah Jenderal Andika Perkasa di kawasan Senayan Residence, Jakarta Pusat. Kunjungan ini diwakili oleh 2 orang dari masing-masing fraksi di parlemen dalam rangka melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual dilakukan salah satunya untuk memastikan kondisi kediaman calon sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Selain itu, maksud kunjungan agar Jenderal Andika Perkasa bisa lebih familiar dengan Komisi 1 DPR. Dalam paparannya di Fit and Proper Test di DPR, 8 program kerja yang ditawarkan oleh Jenderal Andika Perkasa adalah melaksanakan tugas TNI dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Itu adalah proker yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa pada saat Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR. Nah, saat ini Komisi 1 DPR mendatangi rumah Andika Perkasa dan visual yang Anda saksikan sekarang, saudara, adalah yang terjadi saat ini atau terbaru di kediaman rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Senayan Residence, Jakarta Pusat. Tadi kita melihat ada perwakilan dari masing-masing fraksi, ada 2 orang. Yang kita lihat adalah Ludwig dari Partai Golkar, kemudian juga Syarif Hasan dari fraksi Partai Demokrat juga telah tiba di rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kedatangan Komisi 1 DPR di rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi faktual. Tentunya verifikasi faktual ini untuk memastikan bahwa kondisi kediaman calon Panglima TNI sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Dan juga kunjungan ini dimaksudkan agar Jenderal Andika Perkasa lebih familiar dengan Komisi 1 DPR, di mana Panglima TNI akan menjadi mitra Komisi 1 DPR RI dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini masih terus berlangsung kunjungan Komisi 1 DPR di rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kita melihat juga ada Syarif Hasan di sana dari fraksi Partai Demokrat, kemudian juga ada Ludwig dari Partai Golkar yang ditemui oleh Jenderal Andika Perkasa beserta istri dan keluarga. Kunjungan Komisi 1 DPR RI ini juga menjadi salah satu syarat setelah Panglima TNI menjalani Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR. Setelah ia atau Andika Perkasa namanya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui surpres kepada DPR RI sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Kemarin kita melihat dalam Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR bahwa Andika Perkasa menyatakan ada 8 program kerja yang ditawarkan ketika ia akan mengemban jabatan sebagai Panglima TNI. Yang pertama adalah ia sampaikan kepada Komisi 1 DPR melaksanakan tugas TNI dengan mengembalikan pada peraturan perundangan yang ada, kemudian penguatan operasi pengamanan perbatasan baik di darat, laut, dan udara. Juga peningkatan kesiapan dan kesiagaan personel TNI terutama dalam hal menjalankan tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Itu disebutkan oleh Andika Perkasa pada saat Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR RI. Dan saat ini sedang berlangsung verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR dengan cara mengunjungi kediaman atau rumah calon Panglima TNI yang saat ini sedang berlangsung. Selain kemarin juga sudah menyampaikan program kerja kepada Komisi 1 DPR yang akan nanti sebagai mitra Panglima TNI, ini juga verifikasi faktual atau kunjungan Komisi 1 DPR ini dilakukan supaya hubungan antara Panglima TNI berikutnya yakni Jenderal Andika Perkasa dengan Komisi 1 DPR berjalan lebih familiar, lebih lancar dalam menjalankan tugas ke depannya.
kita akan langsung memantau bagaimana situasi terkini di kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kawasan Senayan Residence, Jakarta Pusat bersama dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di sana. Jona, Komisi 1 DPR sudah tiba di rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Bagaimana suasana di sana karena kita melihat sudah ada perwakilan dari masing-masing fraksi yang bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa. Ya, Cindy, situasi saat ini tempat saya berdiri, khususnya di Senayan Residence, kondisinya memang gerimis tentu saja, tapi tidak menghalangi bagaimana kedatangan Komisi 1 untuk melihat kondisi secara faktual, khususnya kediaman dari Jenderal Andika Perkasa. Nah, kami sendiri sebenarnya sudah datang pukul 15, di mana saja banyak sekali persiapan dilakukan, khususnya dari pihak Jenderal Andika Perkasa, mulai dari kedatangan dan juga bagaimana mempersiapkan ketika nanti Komisi 1 untuk bisa mengecek. Maksud atau pesan dari kedatangan Komisi 1 adalah untuk bisa mengetahui secara dekat khususnya kondisi faktual bagaimana keseharian Jenderal Andika. Tentu saja ini cukup penting, di mana kalau kita lihat posisi Panglima TNI merupakan posisi yang cukup strategis. Nah, dari kedatangan kami melihat sudah ada 2 anggota DPR yang datang. Yang pertama kami melihat tadi ada Lodewijk Paulus, anggota DPR RI fraksi Golkar, dan yang kedua adalah Syarif Hasan, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Kedatangan dari kedua orang tersebut itu tadi kami melihat di pukul 15.40 dan 15.45. Nah, seharusnya pukul 4 ini atau pukul 16 sudah ada kedatangan dari rombongan, saja kami masih menanti siapa saja. Nah, ini persis sekali, ini sudah ada kedatangan dari Mutia Hafid, persis ada di belakang saya akan ke bawah sebentar. Nah, seperti inilah kondisi saat ini. Kedatangan Ketua Komisi 1 DPR RI dan langsung diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beserta Ibu. Jadi kalau kita lihat nih, ini ada Jenderal Andika Perkasa memakai kemeja coklat, di sebelah kanannya itu adalah Ibu Hetty, istri dari Andika Perkasa, dan yang memakai baju biru atau memakai masker ini adalah putra dari Andika Perkasa. Nah, persis sebelahnya ada Pak Syarif Hasan, dan kalau kita lihat di samping dari kanan atau belakang pagar itu ada Pak Lodewijk Paulus. Jadi memang kami para awak media tidak bisa masuk ke dalam dikarenakan memang kondisi rumah yang tidak terlalu besar, dan memang dari pihak Dispenat meminta kami untuk tetap di luar saja. Yang pasti untuk kedatangan di Kompleks Senayan Residence ini kalau kita perhatikan ini memang cukup istimewa dikarenakan memang cukup jarang kunjungan seperti mendatangi seperti rumah-rumah pejabat TNI, apalagi kalau kita lihat banyak sekali mungkin bisa dikatakan seperti cukup jarang mungkin pejabat TNI atau mungkin rumah-rumah dari jenderal yang terekspos. Yang pasti kedatangan ini cukup penting, dimana saja selain melihat bagaimana verifikasi secara faktual, ini juga mungkin melihat bagaimana mungkin daftar kekayaan khususnya dari LHKPN. Yang pasti untuk kedatangan kami masih melihat berapa orang lagi nanti akan datang, khususnya dari Komisi 1, di mana tentu saja kalau kita hitung ini mungkin sudah ada 3, mulai dari Ketua Komisi 1, Mutia Hafid, ada Lodewijk Paulus, dan satu lagi Pak Syarif Hasan. Kita masih menunggu lagi siapa lagi jabat Komisi 1 yang tentu saja akan datang untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung di rumah pribadi yang ada di Senayan Residence, Jakarta. Cindy? Baik, terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Senayan Residence Jakarta. Kalau kita melihat saat ini pertemuan antara calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan juga perwakilan dari Komisi 1 DPR sudah hadir juga Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, kemudian juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, dan dari fraksi Partai Golkar ada Lodewijk Paulus yang sudah tiba. Kalau tadi kita melihat pertemuan dan ramah-tamah ada di bagian luar rumah, tapi sejak Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid tiba, langsung menuju ke dalam untuk pertemuan selanjutnya dalam hal verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR ke rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tadi perwakilan dari Komisi 1 DPR diterima oleh Jenderal Andika Perkasa, istri dan juga putra dari Jenderal Andika Perkasa. Verifikasi faktual untuk melihat kesesuaian kekayaan dari calon Panglima TNI sesuai dengan kekayaan yang dilaporkan.